Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 25 September 2022 merupakan pekan biasa ke-26 tahun C. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri dan Sirila Cahyoyanti. Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos, bab 6, ayat 1ab, dilanjutkan ayat 4 sampai dengan ayat 7. Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tenteram di gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah hiruk-pikuk pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 6, ayat 11 sampai dengan ayat 16. Hai engkau manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus. Aku memperingatkan engkau, taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya oleh karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus
badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyeruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Hidup dengan baik supaya tidak menyesal. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Saudara-saudari terkasih, salam damai bagi kita semua. Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan peristiwa pengalaman antara orang kaya dan orang miskin yang bernama Lazarus. Kehidupan duniawi yang dialami kedua orang tersebut bertolak belakang. Si orang kaya dengan segala kemewahan harta dunianya mengalami sorga dunia. Setiap hari ia bersukaria. Sedang orang miskin yang bernama Lazarus hidup dalam neraka penderitaan. Sebagai seorang pengemis dengan borok memenuhi badannya, ia hanya mampu berbaring di dekat pintu rumah orang kaya tersebut untuk mendapat belas kasihan dengan memperoleh sisa-sisa makanan dari meja orang kaya itu. Lalu kedua orang itu sama-sama mengalami kematian dan beralih kepada kehidupan kekal. Lazarus yang miskin dibawa oleh malaikat ke pangkuan Bapa Abraham dan mengalami kebahagiaan sorgawi. Sedang orang kaya tersebut mengalami penderitaan di alam maut.
Alasan penderitaan yang dialami oleh si orang kaya bukanlah karena kekayaannya, tetapi bagaimana ia menjalani kehidupannya ketika di dunia. Harta dan kemewahan membuatnya menjadi egois, tidak peduli dengan kesusahan atau penderitaan orang-orang di sekitarnya. Ia hanya memikirkan dan menjalani kehidupannya dengan bersenang-senang sendiri atau dengan kelompoknya saja. Meski ia merasa menyesal, namun semua sudah terlambat. Bahkan, Lazarus dan Bapak Abraham tidak dapat menyeberangi jarak yang terbentang di antara mereka untuk membantunya. Semuanya sudah kekal adanya. Dan kebahagiaan yang diperoleh Lazarus tentunya bukan karena ia seorang pengemis miskin, tetapi karena ia memiliki iman yang kuat kepada penyelenggaraan Allah. Ia tidak jatuh dalam kejahatan dengan mencuri atau menipu untuk bertahan dalam hidup di dunia. Dan ia menyerahkan semua penderitaannya pada belas kasih Allah. Dalam penyesalannya, orang kaya itu minta kepada Bapak Abraham untuk mengutus Lazarus, memberi peringatan kepada kelima saudaranya yang masih hidup di dunia, supaya mereka tidak mengalami penderitaan seperti yang dialaminya. Namun hal itu tidaklah mungkin dapat dilakukan oleh Lazarus yang sudah mengalami kematian. Jika mereka menolak kesaksian Musa dan para nabi, tentunya mereka pun tidak mungkin diyakini oleh orang yang telah bangkit dari kematian. Hal ini pun tergambar dengan jelas pada bacaan pertama, di mana Nabi Amos memberi peringatan kepada bangsa Israel yang pada saat itu menjalani kehidupannya dengan berfoya-foya. Hidup berkelimpahan dalam kemewahan, namun tidak peduli dengan kesusahan dan penderitaan orang lain. Bahkan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Peringatan Nabi Amos bahwa mereka akan mengalami penderitaan dan kehancuran akibat serangan oleh bangsa lain tidak diindahkan oleh mereka. Padahal melalui Nabi Amos, Allah ingin menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak peduli. Sehingga Allah membiarkan hal itu terjadi akibat kesombongan mereka sendiri. Allah menginginkan setiap orang menjalani kehidupan di dunia ini dalam kebahagiaan, dan juga kelak memperoleh keselamatan seperti yang dialami oleh Lazarus. Semua itu telah disediakan oleh Allah bagi mereka yang menempatkan Allah sebagai nomor satu di dalam hidupnya. Lalu, apa saja yang perlu dilakukan untuk itu? Rasul Paulus berpesan untuk mengejar keadilan, kesetiaan dalam beribadah, mengasihi, sabar dan lemah lembut, serta berusaha memenangkan pertandingan iman yang benar, dan merebut hidup yang kekal. Melakukannya dengan tidak bercacat sampai pada Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sering berpesan supaya kita berjaga-jaga. Kematian memang tidak dapat diprediksi waktunya, tetapi suatu kepastian yang akan dialami setiap manusia. Melalui peristiwa orang kaya dan Lazarus, orang miskin, dan juga apa yang dialami oleh bangsa Israel, kita diajak mempersiapkan diri sebaik-baiknya sampai pada waktu Tuhan datang kepada kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, mampukan kami untuk menempatkan-Mu sebagai yang pertama di dalam kehidupan kami, dengan taat dan setia pada panggilan-Mu, serta dengan penuh sukacita menjalani perintah-Mu. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.